Perhatikan ini sebelum kalian memasuki bulan Desember dan sebelum kalian melakukan trading di kripto. Karena data ini cukup penting untuk analisa kalian dan juga pertimbangan kalian sebelum memasuki market kripto. Yang dimana malam ini ada pertemuan penting di Federal Reserve Amerika. Yang dimana US itu menambahkan sebesar 119.000 pekerjaan yang ini sangat melampaui ekspektasi daripada kita semua. Nah, kenapa itu bisa sangat berpengaruh kepada kripto? Nah, mari kita bahas sama-sama di video kali ini. NFP adalah indikator utama dan penting untuk menentukan suku bunga apakah akan naik atau akan diturunkan atau tetap sama saja. Nah, untuk data kali ini yaitu 119.000, di mana ini cukup di luar prediksi daripada kita semua yang cukup tinggi. Nah, apakah akibatnya? Yaitu jika pekerjaan itu banyak di US, maka akibatnya adalah ekonomi itu stabil. Kemudian untuk inflasinya itu masih bisa tinggi. Nah, kemudian US ataupun Federal Reserve itu tidak akan terburu-buru untuk memotong suku bunga. Kenapa? Ya karena pekerjaannya, ekonominya masih normal, kayak gitu, inflasinya masih tinggi. Jadi tidak mungkin mereka akan menurunkan suku bunga jika kita melihat data sementara ini seperti itu. Berbanding terbalik dengan beberapa bulan yang lalu, di mana data pekerjaan, kemudian dan data lainnya itu memperlihatkan bahwasanya sepertinya The Fed akan menurunkan suku bunga, tetapi di bulan November ini ternyata tidak demikian. Nah, ini yang membuat pasar dan juga retail itu cukup ketar-ketir dan juga bingung kemana sebenarnya dan apa tujuannya. Apakah kita akan bullish atau kita akan bearish? Karena ini sangat penting data ini, apalagi di bulan Desember nanti adalah penentuan apakah suku bunga akan dipotong atau dinaikkan atau tetap sama saja. Nah, kemungkinan besarnya adalah tetap tidak akan diturunkan atau sama seperti itu. Lantas apa sih nanti akibatnya ke kripto ya? Karena kita adalah trader di kripto. Jadi, mari kita bahas lebih dalam lagi. Skenario apa yang mungkin terjadi ketika data ini dirilis? Ya, pastinya adalah bearish untuk kripto atau penurunan untuk waktu yang dekat ya ataupun short term. Karena kenapa? US pasti menguat ya, dolar US pasti menguat. Yang kedua, likuiditas tidak ada bertambah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang pastinya adalah harga kripto cenderung lebih turun. Seperti itu. Jika memang ini realisasi nanti di bulan Desember ataupun nanti memang berita ini sudah menyebar, seperti itu. Nah, untuk dalam waktu beberapa jam ini, saya rasa untuk harga itu cukup volatilitas antara dia bisa naik turun, sampailah dia nanti sudah menemukan jalan di mana mereka akan menentukan arahnya. Apakah dia akan breakdown atau dia tetap akan bisa breakout, seperti itu. Tapi kemungkinan besarnya adalah dia akan breakdown, seperti itu. Walaupun tidak terlalu jauh, mungkin di kisaran kalau Bitcoin di 80.000, untuk Ethereum mungkin di sekitaran 2.600-an, seperti itu. Jadi tetap kemungkinannya akan ada breakdown seperti itu. Sampai apa? Sampai ada berita terbaru di bulan Desember. Karena ini adalah penentuannya. Apakah jadi penentuannya untuk pemotongan suku bunga atau tidak jadi pemotongan suku bunga atau bahkan malah dinaikkan suku bunganya. Itu malah bisa menjadi pasar bearish untuk kripto itu benar-benar di depan mata seperti itu, dan sepertinya itu adalah akhir bullish di tahun 2025 jika memang kenaikan suku bunga itu dilakukan. Tapi kripto kadang bisa membuat kejutan untuk kita semua. Nah, jadi kita juga perlu untuk memiliki ataupun untuk bisa melihat kondisi pasar, kemudian kita bisa melihat data, chart, dan lainnya. Kita bisa analisa sendiri dan kita bisa lihat beberapa news lainnya yang mungkin bisa kita gunakan. Apakah memang benar kripto ini akan lebih turun lagi atau masih bisa pullback lah kembali ke seratusan ribu seperti itu. Nah, tentunya saran saya adalah kalian tetap dior dan jangan melakukan trading yang menggunakan leverage yang cukup tinggi, apalagi dengan full margin. Itu sangat berisiko tinggi. Jadi tetap dior dan selalu
keep your own research ya. Jadi selalu pakai riset pribadi kalian, jangan sampai terfomo oleh orang lain. Jadi pastikan diri kalian sudah yakin bahwasanya saya yakin di sini karena seperti itu kalian bisa aman di market yang seperti ini dan kalian mungkin tidak akan gila karena kalian sudah yakin dan punya pendirian bahwasanya jikapun saya loss di sini saya tetap bisa untuk kembali survive dan juga fight di crypto market seperti itu ya teman-teman. Mungkin update kali ini cukup sekian dari saya. Apabila ada salah penyampaian daripada saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di dalam pembacaan daripada fundamental dan tentunya teknikal juga saya masih belajar. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan di komen kalau ada saran dan juga kritik dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe kemudian di like, di komen dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Thank you guys, see you di bulan Desember untuk update suku bunga dan lainnya. Thank you.